Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang induksi matematika. Sebelumnya, saya minta dari salah satu kalian untuk memimpin doa. Ya, silahkan. Ya. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Semuanya hadir? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi apa itu induksi matematika, di sini saya akan menyampaikan secara singkat apa sih manfaat kita mempelajari induksi matematika. Jadi, yang pertama, metode ini merupakan metode pembuktian yang digunakan untuk membuktikan suatu pernyataan berlaku untuk semua bilangan asli. Dan metode ini juga dapat digunakan untuk mengecek hasil dari suatu proses yang terjadi secara berulang dengan pola tertentu. Selanjutnya, untuk melatih peserta didik agar berpikir logis sehingga didapat kesimpulan dari apa yang telah ia buktikan. Nah, kita langsung saja masuk ke materinya. Induksi matematika. Sebelum saya menjelaskan apa itu induksi, mungkin dari kalian sudah ada yang tahu apa itu induksi matematika, atau mungkin dari kalian ada yang sudah mengikuti bimbel atau sudah belajar sebelumnya tentang induksi matematika. Bisa disampaikan? Ya, bagaimana Mas? Suatu pembuktian benar merupakan suatu pembuktian pernyataan Fn berlaku untuk semua bilangan asli. Saya ulang, merupakan suatu pembuktian pernyataan Fn berlaku untuk semua bilangan asli. Jadi kalian sudah tahu bahwa induksi matematika merupakan pembuktian. Nah, apa yang akan kita buktikan yaitu pernyataan. Jadi nanti kita akan diberikan suatu pernyataan dan kita akan membuktikan apakah pernyataan itu benar atau salah. Nah, bagaimana cara pembuktiannya? Untuk membuktikannya kita perlu langkah-langkah. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, di mana N sama dengan 1. Maka akan dibuktikan bahwa F1 benar. Selanjutnya, langkah yang kedua, di mana N sama dengan K. Maka akan dibuktikan FK benar. Nah, langkah yang ketiga, N sama dengan K plus 1. Maka akan dibuktikan F K plus 1 benar. Nah, jadi untuk menyatakan bahwa pernyataan itu benar, maka kita harus melewati 3 langkah terlebih dahulu. Yang pertama, di mana N sama dengan 1, maka F1 benar. Kenapa F1? Karena di sini adalah Fn. Karena di sini Fn dan di sini N sama dengan 1, maka menjadi F1. Berlaku untuk semuanya N sama dengan K, N sama dengan K plus 1. Nah, jika langkah pertama benar, langkah kedua juga benar, langkah ketiga juga benar, maka dapat simpulkan bahwa Fn benar untuk semua bilangan asli.
membuktikan, menjelaskan tentang prinsip dari induksi matematika, yaitu berkaitan dengan efek domino. Nah, efek domino ini terjadi apabila jika domino jatuh, maka domino yang selanjutnya terjatuh pula. Poin yang kedua yaitu jatuhkan domino yang pertama. Nah, ini adalah efek domino. Langsung saja di sini saya akan mempraktekannya. Jika domino jatuh, maka domino yang selanjutnya akan jatuh. Dan jatuhkan domino yang pertama. Misalkan ini adalah domino-domino yang tadi. Nah, syaratnya kita harus menyusun domino ini secara berdekatan. Seperti ini. Kita dekatkan. Nah, di sini saya akan membuktikan apakah benar efek domino ini. Jika domino jatuh, maka domino yang selanjutnya akan terjatuh pula. Caranya dengan jatuhkan domino yang pertama. Misalkan ini adalah domino yang pertama. Kita jatuhkan, nanti apakah domino selanjutnya, domino yang kedua, domino yang ketiga, dan seterusnya akan terjatuh atau tidak. Seperti ini, kita jatuhkan. Nah, sudah terlihat bahwa domino-domino yang di belakangnya, yang berikutnya itu akan terjatuh pula. Nah, apa kaitannya efek domino ini dengan induksi matematika? Jadi di sini, jika di induksi matematika kita membuktikan n sama dengan 1 benar, maka untuk n sama dengan 2, n sama dengan 3, dan seterusnya juga akan benar. Seperti efek domino. Jika satu benar, maka selanjutnya juga benar. Seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh. Saya hapus ya. Nah, contoh. Buktikan bahwa 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah dan seterusnya sampai dengan ditambah 2n dikurang 1 sama dengan n kuadrat berlaku untuk semua bilangan asli. Bagaimana cara pembuktiannya? Yaitu kita harus melewati 3 langkah, di mana kita akan rubah n-nya menjadi n sama dengan 1, n sama dengan k, dan n sama dengan k plus 1. Langkah yang pertama, sini langkah-langkah. Langkah yang pertama, di mana n sama dengan 1, maka 2n dikurangi 1 sama dengan n kuadrat. Kita rubah n-nya menjadi 1. 2 dikali 1 kurang 1 sama dengan 1 kuadrat. 2 dikali 1, 2 dikurang 1 sama dengan 1 kuadrat, 1. Jadi 1 sama dengan 1. Kita bisa lihat di sini bahwa 1 sama dengan 1, yaitu ruas kanan dengan ruas kiri sama-sama 1. Jadi benar untuk n sama dengan 1. Karena langkah pertama benar, kita lanjut ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua, di mana n sama dengan k. N sama dengan k, maka kita tuliskan 1
3 ditambah 5 ditambah dan seterusnya sampai dengan ditambah 2K min 1 sama dengan K kuadrat. Di sini kita tidak akan membuktikan bahwa N sama dengan K, tetapi kita hanya menunjukkan bahwa N itu sama dengan K. Maka benar untuk N sama dengan K. Kita lanjut ke langkah yang ketiga, di mana N sama dengan K plus 1. Di mana N sama dengan K plus 1. Jadi 1 tambah 3 tambah 5 ditambah dan seterusnya sampai dengan 2. N-nya kita ganti dengan K plus 1. 2 K plus 1 min 1 sama dengan K plus 1 kuadrat. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus. Rumusnya apa? Yaitu SK ditambah dengan A K plus 1 sama dengan SK plus 1. Di mana SK adalah suku kekal. Suku kekalnya kita dapat lihat pada langkah yang kedua. Suku kekalnya adalah K kuadrat ditambah dengan K plus 1. A K plus 1 yaitu ketika K plus 1. Ketika K plus 1 di sini adalah 2 dikalikan dengan K plus 1 min 1 sama dengan ini. K plus 1 kuadrat. Selanjutnya kita akan menyamakan antara ruas kanan dan ruas kiri. Kita rubah saja yang ruas kanan. Kita hitung biar ruas kanan ini sama dengan ruas kiri. Bagaimana caranya? Kita hitung saja seperti ini. 2K, ini kan distributif ya. 2K ditambah 2 dikurang 1 sama dengan ruas kirinya tetap dengan K plus 1 kuadrat. Kita bisa sederhanakan jadi K kuadrat plus 2K plus 1 sama dengan K plus 1 kuadrat. Nah, bagaimana agar sama? Kita dapat memfaktorkannya. Jadi, berapa hasil dari pemfaktoran K kuadrat ditambah dengan 2K ditambah dengan 1? Hasilnya adalah K plus 1 dikalikan dengan K plus 1. Nah, karena di sini K plus 1 dikalikan dengan K plus 1 dapat kita tulis dengan K plus 1 kuadrat sama dengan K plus 1 kuadrat. Di sini kita bisa lihat bersama-sama bahwa ruas kanan sama dengan ruas kiri. Maka benar untuk N sama dengan K plus 1. Bagaimana kesimpulannya? Kita lihat bahwa di langkah pertama sudah benar, langkah kedua juga benar, dan langkah yang ketiga juga benar. Maka pernyataan tersebut benar. Maka benar untuk 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah dan seterusnya sampai dengan ditambah 2N min 1 sama dengan N kuadrat berlaku untuk semua bilangan asli seperti ini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Sudah paham semua? Nah, selanjutnya saya ingin meminta kalian untuk berkelompok dan satu kelompoknya terdiri dari 4 anak. Ya, silakan kalian berkelompok dulu. Ini saya hapus ya. Sudah dibuat kelompoknya. Satu
ditambah 2 ditambah 3 ditambah dan seterusnya sampai dengan ditambah n sama dengan setengah n plus 1. Berlaku untuk semua bilangan asli. Nah, silakan kalian diskusikan dahulu bersama teman sekelompok ya. Bisa diterima soalnya? Ya. Bagaimana? Sudah? Kita bahas langsung saja ya bersama-sama. Nah, penyelesaian yang pertama n sama dengan 1. Maka n sama dengan setengah n dikalikan dengan n plus 1. Kita rubah n-nya menjadi 1. 1 sama dengan setengah dikali 1, 1 ditambah 1. Hasilnya berapa? 1 sama dengan 1. Nah, berarti benar untuk n sama dengan 1. Nah, langkah pertama, apakah ada yang salah? Baik, semuanya benar. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang kedua, di mana n sama dengan k. Maka kita cukup menunjukkan saja bahwa n itu sama dengan k. Kita tulis di sini 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dan seterusnya ditambah dengan k sama dengan setengah k plus 1. Seperti ini? Baik. Maka benar untuk n sama dengan k. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga di mana n sama dengan k plus 1. Maka bagaimana? Sudah semua? Langkah yang ketiga? Oh, ada yang belum. Yaudah, sini kita bahas saja bareng-bareng yuk. Kita tulis lagi 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dan seterusnya sampai dengan sampai dengan n kita ganti dengan k plus 1 sama dengan setengah dikalikan dengan k plus 1 dikali dengan k plus 1 plus 1. Kita akan menggunakan rumus suku ke k ditambah suku ketika k plus 1 sama dengan suku k plus 1. Nah, seperti ini. Suku ke k-nya bisa kita lihat pada langkah yang kedua, di mana suku ke k-nya adalah setengah k plus 1 ditambah dengan ketika k plus 1. Ketika k plus 1 di sini adalah k plus 1 ditambah dengan k plus 1 sama dengan setengah k plus 1 k plus 1 plus 1. Seperti ini. Kita akan membuktikan bahwa ruas kanan sama dengan ruas kiri. Nah, yang mau kita rubah yang mana? Yang ruas kiri saja ya. Nah, sini adalah sifat distributif. Setengah k plus setengah akan dikalikan dengan k plus 1 ditambah 1, 2. Nah, distributif lagi. Setengah k dikalikan dengan k. Setengah k kuadrat ditambah dengan setengah dikalikan dengan k. Yaitu setengah k ditambah setengah k dikali dengan 2. Jadi k ditambah setengah dikali dengan 2. Jadi 1. Nah, untuk kita rubah menjadi seperti ruas sebelah kanan, setengah k-nya kita keluarkan. Bisa? Bisa. Jadi ini kan ada setengah k kuadrat, ini ada setengah k. Kita keluarkan saja setengah k-nya. Setengah k ini sisanya tinggal
benar dan langkah ketiga juga benar. Maka dapat kita simpulkan, maka benar untuk 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dan seterusnya sampai dengan ditambah n sama dengan setengah n dikali dengan n plus 1 berlaku untuk semua bilangan asli. Nah, sampai di sini apakah ada yang mau bertanya? Ya, semuanya sudah paham. Nah, saya minta mas-mas pojok sebelah sana untuk menyimpulkan. Bagaimana, Mas? Iya, jadi kesimpulan untuk pembelajaran kali ini yaitu metode induksi matematika ini merupakan suatu pembuktian di mana Fn berlaku untuk semua bilangan asli. Nah, untuk pembuktiannya kita membutuhkan 3 langkah. Yang pertama yaitu n sama dengan 1 benar, n sama dengan k benar, dan n sama dengan k plus 1 benar. Nah, jika langkah ketiga, ke-1, 2, dan ketiga atau 3 langkah tersebut benar, maka pernyataan tersebut benar atau berlaku untuk semua bilangan asli. Seperti itu, ya. Sudah, saya akhiri saja kalau begitu. Tidak ada yang mau bertanya? Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita masih membahas tentang induksi matematika. Kalian pelajari dulu contoh-contoh soalnya, bisa dilihat di buku atau mungkin kalian bisa lihat di internet untuk referensinya. Ya udah, begitu saja ya. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.